Hai guys, rasa sama janda pusing gak sih rasanya untuk kebutuhan hidup seharinya? Udah gak dinafkain anak-anaknya sama mantan suami. Terus, untuk kehidupan sehari-harinya bagaimana? Aku cuma kerjanya di rumah aja, scroll-scroll ponsel aku. Caranya gitu doang sih. Jadi, kadang suka stres sendiri sih. Menikmati hidup ya seperti ini, jadi seorang janda. Ternyata, jadi seorang janda itu tidak enak loh. Karena apa? Kadang suka dicap jelek oleh pria lelaki buaya darat. Tapi harus kita pintar-pintarnya gimana caranya untuk menghindari hal seperti itu. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya pangsa pasar, daftar kontak-kontak untuk jalani usaha bisnis, itu agak sulit ya. Tapi syukur alhamdulillah, aku dari 2009 hingga sekarang ini, ya Masya Allah, tabarakallah ya, ada aja. Ya kita cuma bisanya berharap minta ridhonya Allah aja. Yang terbaik minta diberi sehat agar bisa menafkahi anak. Ngurusin anak itu memang ada berkahnya, tapi kalau setiap harinya anak minta ini, minta itu, wow, agak berat juga ya guys ya. Gimana menurut kalian? Pasti yang merasa menjadi janda pasti akan seperti itu kan? Beban berat yang harus dipikul, yang harus kita berusaha keras. Gimana caranya untuk menghasilkan uang buat kebutuhan hidup? Intinya tidak menyimpang ya dari norma-norma, attitude, dan ya dari agama lah. Kalau ditanyain kerjaan, aku gak punya kerjaan guys. Kamu kerja di mana? Aku bukan pekerja. Aku bukan seorang pekerja dan aku tidak bekerja. Lalu bagaimana menghasilkan uangnya? Aku hanya di rumah, tiduran, mainan handphone saja, sekal-sekal dan tangan jari jemariku bermain di ponsel aku. Udah, itu aja. Agar apa? Menghasilkan uang, cuan guys. Ya seperti itu. Ya kita harus berani menawarkan produk yang kita jual. Produknya bukan produk kita ya, ibaratnya bukan diri kita sendiri sebagai manusia, bukan. Tapi produk barang dagangan yang harus kita jual. Gimana caranya? Meskipun dulu aku pernah ngalamin barang segitu banyak ya, sampai 1000-an produk. Ya, aku sebenarnya bisa bangkit lagi. Pangsa pasar sudah ada. Tinggal modalnya aja sih sebenarnya. Modalnya digedein, Allah pasti akan ngerakin semuanya. Kita percaya akan ada Allah, ya nggak? Dan pasti bakalan mulut ke mulut, orang pasti berbicara kan, berbicara, dia buka lagi tuh, barangnya sudah banyak. Nah, pangsa pasar tuh bakalan berdatangan lagi. Intinya seperti itu. Karena apa? Kita udah punya skill, jam terbang kita sudah banyak, jadi ya kita wajib syukurin aja seperti itu. Tapi kalau misalnya kita terhambat dengan modal, ya udah apa yang ada aja kita jalanin gitu. Jadi buat masukan buat kalian para janda, ya jangan pantang menyerah. Kita harus siap terima resiko segala macam bentuk hinaan, cacian, pujian, ataupun hal sebagainya. Intinya apa? Kita harus kuat bertahan. Bertahan hidup itu memang agak sulit ya. Kadang ingin menyerah, bagaimana caranya, aku udah gak kuat, aku gak sanggup, sampai bebanku banyak gitu kan. Tapi ya waktu terus berjalannya hidup ya seperti inilah gitu. Jadi tetap semangat untuk kita semua. Aku tak akan pernah bisa untuk menyerah sampai titik penghabisanku selesai. Dan aku terus tetap berjuang. Karena apa? Dari gadis aku memang tetap usaha ya. Dari aku SMA, jujur ya, SMA aku jualan nasi uduk kok. Nasi uduk tetangga aku sebelah aku jualin. Dari dia 1000 aku jual 1500. Dan aku bilangnya apa? Mau ada yang beli nggak? Sampai aku dikatain sama temen-temenku, anak kolong, anak pejabat jualan. Aku nggak ambil pusing dan aku nggak malu. Karena apa? Buat diri aku dong. Bismillah, intinya gitu. Semangat! Dari SMA jualan nasi uduk ya. Terus sampai aku pernah bawa 50 bungkus nasi uduk. Awal-awal sih cuma sedikit ya, 5, 3, 5, terus 10, 15, 20, lama-lama 50 bungkus aku jual guys. Aku nawarin ke semua teman-teman sekolahku di kelas sama kelas kita ya. Terus dan sampai banyak banget mereka yang bicara, lu tuh anak pejabat, lu tuh anak kolong, ngapain lu jualan? Ya karena udah hobi kita jualan, gimana sih rasanya? Kayak rasanya tuh suatu kebanggaan kita, jualan itu tuh ya buat diri kita sendiri sebenarnya. Lalu nikah, aku nyoba nyuruh mantanku untuk jualin di kantornya kayak baju bola, sepatu bola, baju taekwondo, ya kan. Dan tetap diutangin juga, dan jualan pulsa pun juga sama. Tapi lama-lama berhenti karena
pembayarannya tiap bulan aku nggak bisa berputar ya guys ya, dan duit yang dibalikin ke akunnya juga nggak sesuai. Jadi memang dari awal dia udah agak gimana gitu ya mantanku. Terus akhirnya aku jualan baju little baby, ambil dari Surabaya baju-baju anak, legging, terus jilbab anak, jilbab bayi, terus misalnya baju dewasa, ABG, baju-baju Korea dulu jualan, terus tas-tas KW, tas Mukamola, sampai pada akhirnya aku jualan mukena, daster Bali, dan sampai akhirnya aku ke frozen food. Dan di frozen food aku jual sampai 1000-an produk. Alhamdulillah dari 1000-an produk itu aku bisa ngejual segitu banyaknya sampai mempunyai 30 karyawan, 15 SPG, dan 10 anak PKL. Dan usaha aku itu berkembang, cuman bodohnya tuh salahnya aku terlalu saking percaya penuh. Aku kasih kepercayaan itu, aku kasih manajemen, dia yang mengelola, dan akhirnya ya seperti inilah. Aku jujur bisa jualan itu, aku terinspirasi oleh teman aku yang di kota wisata ya. Meskipun mereka itu orang-orang elit semua ya, orang-orang kaya semua, tapi mereka jualan, tetap jualan. Itu yang menginspirasi aku. Jadi waktu aku tinggal di Kiang sana, komplek Rum Israel, dan anakku sekolah TK-nya di kota wisata Cibubur, dan situ menginspirasi buat aku. Yaitu Mbak Nur, kalau masih ingat Mbak Nur, aku inspirasi dari dirimu. Aku sampai, wah gini ya orang jualan, aku pengen seperti ini, sampai aku kasih tahu share ke medsos, dia yang kasih tahu aku waktu di mobilnya, dan alhamdulillah aku coba berjuang dari situ. Aku pernah beli bajunya beliau, dan beliau yang suka nyaranin aku, ya aku ambil positifnya ya dari pertemanan itu. Alhamdulillah benar-benar deh, di kota wisata, ibu-ibu elit campur ibu pejabat dicampur sama ibu dokter, kalau ngumpul kita satu geng, dan itu menginspirasi buat aku. Dan syukur alhamdulillah berkat kalian aku bisa menjadi seperti itu ya, bisa bangkit dan jaya. Dan ya satu kesalahan aku adalah mempercayai orang terdekat aku, yaitu mantan suami aku sendiri. Dia seperti inilah. Jadi jangan pernah kita berputus asa, jangan kita menyerah. Ada Allah. Allah pasti akan membantu kita. Dia tidak akan tidur. Dia akan melihat bagaimana perjuangan kita, sampai mana kita bisa bertahan. Jadi tetap semangat ya buat kalian yang single mom mengurusi anak-anak kalian. Tetap semangat. Bismillah.